Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gading ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang praktik debat. Sebelumnya, perkenalkan dulu dari personil dari kelompok kami. Yang pertama itu ada penulis naskah yaitu Iqbal Sebrian, ada moderator yaitu Sahrul Anugrah Pradana, pembicara satu afirmasi yaitu Ahmad Taufik, pembicara dua afirmasi Fatir Abdul Ghafur, pembicara satu oposisi yaitu Akmal Mulia Rahman, dan pembicara dua oposisi yaitu Gading Enun Zaki Widianto. Oke, langsung saja kita ke topik pembicaraannya. Yang pertama, saya dipersilakan untuk tim afirmasi untuk berbicara mengenai tentang kasus COVID-19 dan PJJ di tahun 2021 ini. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Taufik. Saya dari tim afirmasi. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai pembelajaran jarak jauh. Saya sepakat bila tahun 2021 kegiatan belajar mengajar online diperpanjang, mengingat tren kasus COVID-19 belum juga menampakkan penurunan. Sebaliknya, terjadi lonjakan kasus saat liburan akhir tahun. Oke, selanjutnya untuk tim oposisi, apakah ingin menyampaikan pendapatnya? Saya tidak sepakat bila tahun 2021 kegiatan belajar mengajar online ini diperpanjang. Sudah 2 semester, pelajar tidak mendapat pembelajaran tatap muka. Hal ini dapat berpengaruh pada perkembangan siswa. Oke, lanjut pada tim afirmasi, adakah yang ingin menanggapinya? Saya ingin menambahkan, andai kalian tahu, pada 25 Desember tahun 2020, Satgas Penanganan COVID-19 mencatat total jumlah kasus sudah mencapai 700.000. Sampai saat ini belum ada tes massal yang diinisiasi oleh pemerintah. Sementara penyebar virus paling berbahaya adalah orang tanpa gejala atau biasanya disebut OTG. Hal ini tentu membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pengajar. Maka saya sepakat bila belajar online diperpanjang. Sudah jelas hal ini akan menimbulkan resiko yang berlebihan. Pernyataan yang bagus. Selanjutnya kepada tim oposisi, apakah ada yang menanggapinya? Tapi interaksi sosial mereka jadi kurang berkembang, terutama pada anak di tingkat pendidikan PAUD, TK, dan SD. Mereka kehilangan proses belajar dan bermain bersama teman. Sebaiknya kelas tatap muka segera diadakan, maka saya tidak sepakat bila belajar online diperpanjang. Cukup. Untuk tim afirmasi, apakah ingin menanggapinya? Memang benar, tetapi jika tidak diperpanjang, COVID-19 akan menambah banyak. Jangankan hanya terkena penyakit, tetapi korban nyawa. Dalam permasalahan ini, kita harus memperpanjang PJJ agar mengurangi korban COVID-19. Dengan begitu, permasalahan COVID bisa mereda. Pernyataan yang bagus. Silakan untuk tim oposisi, apakah ingin menanggapi pernyataan dari tim afirmasi? Saya ingin membantah pernyataan Ahmad Taufik. Jika PJJ diperpanjang, akibatnya penurunan drastis ilmu interaksi sosial kita bukan hanya itu. Bahkan kita tidak bisa bersama teman-teman kita. Dan ini akan menyebabkan stres kepada pikiran kita karena kita hanya di rumah, tidak ada hal yang bisa dilakukan. Dan saat PJJ, mulai banyak yang membolos karena tidak ada yang mengawasi pembelajaran. Cukup pembicaranya dari tim oposisi. Selanjutnya, tim afirmasi. Walaupun begitu, tetap saja kita harus memikirkan resikonya. Apalagi pada saat ini COVID-19 sedang memuncak dan sangat berbahaya bagi para pelajar. Untuk kekurangan interaksi, menurut saya itu bukanlah masalah, apalagi anak zaman sekarang hanya suka terhadap dunia sendirinya. Dengan kata lain, seiringnya bermain handphone di semua kalangan, tentu saja ini adalah tanggung jawab dari pengawas orang tua, bukanlah media pembelajaran yang disalahkan. Oke, pernyataan yang cukup bagus. Selanjutnya dari tim oposisi, adakah yang mau menanggapinya? Ya, walaupun begitu saat PJJ banyak yang tidak tertib, seperti memakai baju seragam, tetapi celana pendek karena saat membuka video Zoom, kita hanya menunjukkan bagian baju saja. Bahkan saat sudah selesai Zoom, banyak yang langsung memakai baju rumah dan tidak memakai seragam, padahal masih jamnya PJJ.
Ini membuat para pelajar tidak mempunyai disiplin diri sendiri. Lagi pula PJJ juga membuat kita boros apalagi masalah kuota. Cukup. Selanjutnya tim afirmasi, apakah ingin menanggapinya? Sebenarnya itu adalah resiko yang setimpal. Pada saat PJJ, murid langsung dikasih tugas dalam satu waktu wajar saja jika mereka hanya memakai baju rumah dan memakai seragam pada saat Zoom. Menurut kami itu adalah timbal balik yang sedikit menguntungkan bagi kedua pihak dan tidak ada kerugian yang terjadi. Dan untuk kuota, bukankah sudah diberikan oleh pemerintah? Oke, cukup untuk pertanyaan tim afirmasi. Selanjutnya tim oposisi, ada yang mau menanggapinya? Walaupun kuota pemerintah tetap saja hal itu tidaklah cukup, apalagi kita sering browsing untuk mencari pengetahuan baru. Tim afirmasi, bagaimana? Yaitu tergantung siswa, jika dia bisa berhemat, saya rasa cukup untuk pembelajaran. Oke, tim oposisi, apakah ada penanggapan? Iya. Saya memang benar jika kita berhemat kita akan cukup. Tetapi kalian sudah tahu kan zaman sekarang ini para pelajar tidak lebih tertarik dengan game online. Dan kuota untuk PJJ hanya dipakai untuk bermain game. Oleh karena itu, banyak yang bolos walaupun mengisi absen. Saat mereka selesai mengisi absen, mereka langsung bermain dan ini membuat pemunduran para pelajar. Penanggapan yang bagus. Baik, tim afirmasi, ada yang ingin menanggapinya? Baik, pernyataan itu sebenarnya berhubungan dengan tanggung jawab seorang siswa. Jika mereka seperti itu, yang guru lakukan cukup untuk menegurnya atau menggosongkan nilainya. Jika siswa tidak seperti itu, yang guru lakukan hanya cukup menilainya. Pernyataan ini cukup untuk membuka prinsip baru untuk metode pembelajaran baru. Satu lagi, jika kalian mengambil dari sudut pandang seperti itu, justru semua pelajar salah karena waktu absen biasanya lebih pagi dari pembelajaran dan pasti ada saja selang waktu itu. Setiap pelajar pasti melakukan kegiatan baik, itu baik bermain game, sarapan, mandi, dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan kesadaran dari pelajar yang ingin belajar. Baiklah, sampai di sini aja kesimpulannya. Baik itu PJJ atau tatap muka, itu semuanya sama tergantung dari pelajarnya yang saja sudahkah dia memiliki tanggung jawab sebagai seorang pelajar, bukannya dari metode pembelajaran yang salah. Dan untuk COVID-19, ya sebaiknya ya emang dilakukan di PJJ, tetapi ada baiknya juga di tatap muka karena melihat makin sekarang banyak sekali pelajar yang tidak menghiraukan pelajaran yang ketika guru menyampaikannya. Oke, cukup di sini aja dari persembahan kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Apabila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.